Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak T. Herditya Wicaksana selaku Technical Analyst MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Didit. Selamat sore, apa kabar Pak di awal pekan ini Pak Didit? Baik, Mas David, selamat sore. Terima kasih Pak Didit sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Didit, langsung saja di sesi pertama tadi indeks harga saham gabungan sempat bergerak di zona hijau dan mencoba mendekati level 7.000-an. Tertinggi hari ini di 6.970,598. Tapi level ini ternyata tidak mampu dipertahankan Pak Didit. Ketika posisi ini hanya Gotoh yang mengalami tekanan yang cukup dalam. Namun kemudian indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan, posisi yang sama di beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, seiring pelemahan dari saham-saham big cap lainnya yang turun semakin dalam ketika Gotoh mencoba untuk berbalik arah ke zona hijau. Bagaimana analisis Anda? Oke, baik. Kalau kita lihat memang pergerakan IHSG hari ini cukup terkoreksi ya, 0,42%. Dan kami memperkirakan hal ini juga masih sejalan dengan pergerakan bursa Amerika Serikat yang bergerak mix. Setelah pada perdagangan pada pekan lalu, ini pergerakannya dipengaruhi oleh sentimen dari data consumer sendiri, di mana data konsumen sendiri akan turun ke level 60-an, kemudian adanya ekspektasi inflasi yang cenderung naik dari level 3,2 ke 3,8. Ditambah kalau kita lihat bursa Asia pun juga cenderung terkoreksi di hari ini. Hal ini juga kami perkirakan masih dipengaruhi oleh adanya kondisi geopolitik dari Timur Tengah ya, yang masih cukup memanas, ditambah dengan naiknya harga komoditas seperti harga minyak dan harga emas itu sendiri. Begitu Mas David. Baik, secara teknikal hari ini kembali meninggalkan level 6.900-an. Dalam jangka pendek dan menengah, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan? Ada potensi pembalikan arah dalam waktu dekat, dan sampai sejauh ini level support masih terjaga atau tidak Pak Didit? Oke, untuk level support terdekatnya di 6.900 kebetulan memang sudah tertembus. Kita tinggal menantikan level support yang cukup krusial, yakni yang berada di area 6.840. Apabila area tersebut tertembus, maka kami perkirakan nanti pergerakan IHSG akan cenderung rawan untuk terkoreksi, paling tidak nanti worst case-nya di level 6.820 sampai 6.747. Namun dalam jangka pendek kami melihat masih adanya potensi atau peluang untuk IHSG menguat, paling tidak nanti untuk menguji terlebih dahulu di 6.915 sampai 6.930 begitu. Baik, kinerja di kuartal ketiga 2023 tampaknya akan mulai dirilis ini. Pak Didit, apakah ini akan memberikan booster tersendiri tidak untuk indeks harga saham gabungan di tengah tekanan global yang cukup signifikan sampai sejauh ini? Ya, kalau kita lihat memang untuk kinerja keuangan nanti dirilisnya di Q3 memang akan sedikit banyak berpengaruh terhadap sentimen dari para investor terhadap kinerja dari emiten-emitennya begitu ya. Namun demikian yang harap kita lihat dari faktor globalnya pun juga cenderung belum untuk adanya sentimen positif, di mana memang dari geopolitik di Timur Tengah juga masih memanas, ditambah nampaknya untuk investor sendiri akan cenderung untuk memilih ke investasi yang cenderung untuk resikonya lebih rendah dibandingkan dengan saham gitu ya, dibandingkan saham yang investasi dengan resikonya yang lebih besar seperti itu. Jadi kalau kita lihat dengan adanya kenaikan harga emas dan beberapa obligasi begitu ya di tenor yang cukup panjang di 10 tahun dan 15 tahun begitu, ini akan lebih dipilih bagi para investor ke depannya begitu. Baik, harga emas yang sebelumnya sempat terpuruk ke 1.800-an, posisi data terakhir sudah naik kembali cukup signifikan dan sudah di 1.900-an pemirsa. Pak Didit, dari sisi sektoral kemudian juga pergerakan sahamnya, tadi juga sempat kita sampaikan informasinya ada Gotoh Pak hari ini kembali menyentuh level terendah terbarunya di Rp54 per saham. Namun posisi ini secara teknikal tidak berlangsung lama. Gotoh mencoba memberikan perlawanan dan tadi sempat bergerak kembali ke zona hijau, meskipun posisi saat ini stagnan di level Rp67. Secara teknikal, bagaimana Anda melihat tren pelemahan yang terjadi untuk Gotoh? Apakah pembalikan arah hari ini dengan posisi harga yang sudah diskon dan posisinya juga sudah di posisi jenuh jual? Oke, kalau kita lihat dari kecenderungannya secara teknikal, memang untuk posisi dari stokastik sudah berada di area jenuh jualnya atau di oversold-nya.
Dan kami melihat pada pergerakan atau penutupan pada hari ini, pergerakannya cenderung menguat, yang mana berarti tekanan belinya juga cenderung besar. Namun demikian, dari sisi MACD-nya belum menunjukkan adanya tanda-tanda pembalikan arah yang cenderung signifikan. Kalau kita lihat dari sisi stokastik cukup menarik karena sudah masuk ke area netralnya begitu ya, dan dapat kita cermati nanti untuk pergerakan Gotoh ke depannya dengan area resist di 75. Apabila nanti Gotoh mampu break dari area 75 ini sebagai resisten terdekatnya, maka dapat diperhatikan rentang area 80 sampai 90 sebagai area penguatan terdekatnya begitu. Baik, tapi paling tidak dengan pembalikan arah di sepanjang perdagangan hari ini, meskipun tadi Anda katakan pembalikan arah belum terlihat, tapi dari posisi sinyal belinya sudah mulai kelihatan tidak, Pak Didit? Untuk sinyal beli hanya beberapa indikator saja yang masih mencerminkan adanya sinyal beli yang cukup kuat ya dari pergerakan Gotoh, yaitu dari stokastiknya sendiri dan dari sisi volumenya, di mana volume hari ini juga nampaknya volume pembelian cukup mendominasi dari pergerakan Gotoh, di mana tadi sempat lowesnya di 54 dan saat ini ditutup di areanya di 66. Kami melihat dari time frame yang lebih kecil, yakni di intraday atau di hourly begitu ya, masih adanya peluang atau rawan terkoreksinya Gotoh di area 62 terlebih dahulu apabila nanti Gotoh belum sanggup break dari 70 sampai 75 sebagai resisten terdekatnya begitu. Dari sisi fundamental, Pak Didit, cukup banyak pertanyaan yang dikeluhkan oleh investor ini untuk Gotoh terkait juga dengan beberapa aksi korporasi yang dilakukan. Private placement ternyata disambut negatif, kemudian juga tadi dari manajemen Gotoh ada beberapa petingginya juga melepas sahamnya, kemudian juga pasca dari TikTok Shop dihentikan oleh pemerintah, seharusnya ini memberikan angin segar juga bagi Gotoh, tapi posisinya justru lebih mengarah ke lebih cenderung tertekan ini untuk Gotoh. Bagaimana Anda melihat dari posisi ini? Kalau kita melihat memang untuk private placement sendiri pada dasarnya secara teoritis maupun secara historis, setelah adanya private placement di mana kecenderungannya cukup baik, ini akan cenderung meningkatkan untuk harga dari saham tersebut sendiri ya. Dan kalau kita lihat memang adanya aksi sell off dari komisaris Gotoh itu sendiri, di mana kalau kita lihat memang untuk sell-nya sendiri ini agak cukup besar ya, 332 juta seperti itu, 300-an juta seperti itu. Namun kita lihat masih ada sisa dari kepemilikannya dari komisaris tersebut yang masih dipegang. Jadi kalau kita melihat dari sisi fundamentalnya pun sebenarnya dari pemegang sahamnya memang sekitar lebih dari 60%-an ini sudah dikuasai oleh masyarakat, dan tinggal sisanya yang dapat kita lihat ini masih dikuasai atau dipegang oleh para komisaris dan petinggi-petinggi Gotoh tersebut. Dengan tutupnya TikTok Shop, sebenarnya ini juga menjadi angin segar bagi e-commerce yang lain dan diperkirakan dan diharapkan juga akan meningkatkan kinerja dari emiten-emiten yang bersangkutan seperti itu. Baik, dari sisi para pelaku pasar cukup banyak yang nyangkut dari beberapa data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami tadi. Ini mencapai 330.000 nih investor yang nyangkut di Gotoh. Ada semacam strategi tidak Pak? Paling tidak untuk meminimalkan risiko kerugian yang terjadi. Ini dapat kita perhatikan untuk pergerakan dari Gotoh sendiri dengan adanya lowest terbaru di 54, maka dapat dijadikan sebuah area support terbaru ya di 54. Apabila break dari area tersebut, ada baiknya memang cenderung untuk membatasi resiko. Namun demikian dapat kita cermati bersama memang untuk investor Gotoh ini bahkan ada yang semenjak dari IPO untuk memegang sahamnya. Dengan demikian nanti bisa dikurangi untuk porsi kepemilikannya apabila ada tanda-tanda reversal bagi pergerakan Gotoh seperti itu untuk mengurangi dari resiko yang ditimbulkan atau kerugian yang ditimbulkan oleh kepemilikan saham Gotoh semenjak IPO seperti itu. Jadi kalau kita lihat sendiri nanti apakah ada reversal atau tidak dengan kita lihat di 70 sampai 75 sebagai area resisten, ini dapat menjadi patokan tersendiri bagi para investor seperti itu, Mas. Baik, analisis untuk Gotoh yang hari ini berbalik menguat tadi, namun posisi penutupan sesi kedua kembali tertekan cukup dalam di 1,49% dan ditutup di level Rp66 per saham, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Setelah kita ulas secara lengkap untuk Gotoh, saya akan coba beralih ke saham lainnya lebih ke arah penopang indeks harga saham gabungan. Emiten pendatang baru ada Brand. Ini cukup banyak diperbincangkan dalam beberapa hari perdagangan terakhir karena semenjak IPO ini melakukan atau terjadi auto reject atas Pak Didit. Namun hari ini tren tersebut terpatahkan karena tadi sempat auto reject atas, namun di penutupan sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas
hanya di 16,53%. Masih cukup tinggi sebenarnya, tapi sudah jauh meninggalkan level tertinggi hari ini di 2.900-an. Analisis untuk Brent yang hari ini penguatannya lebih ke arah terbatas. Posisi jenuh belikah untuk Brent, Pak Didit? Oke, kalau kita lihat dari Brent sendiri, sebenarnya memang tadi lowesnya sempat di 2.400 begitu ya. Namun demikian hari ini pada sore hari ini ditutup kembali di atas 2.750. Hal ini juga menandakan memang masih banyaknya tekanan beli yang cenderung dialami oleh Brent sendiri. Meskipun volume yang terjadi hari ini cukup besar dari volume jualnya dibandingkan pada perdagangan terdahulu, kami melihat memang ini baru IPO dan kami melihat ada kecenderungan untuk Brent apabila belum mampu kembali di atas area 2.900, 2.950, waspadai akan adanya potensi koreksi lanjutan di mana akan menguji di area 2.200 sampai 2.250 sebagai area koreksi terdekatnya begitu ya. Namun demikian kita ketahui bahwa Brent ini cukup baik kalau kita lihat di mana Brent ini kan masuk IDX infrastruktur dan lebih ke energi terbarukan yang sedang digaungkan oleh pemerintah baru-baru ini, begitu Mas. Baik, sebelum kita akan sampaikan update penutupan di sesi kedua, satu lagi pertanyaan dari saya Pak Didit, ini singkat saja kalau kita bandingkan dengan posisi PER dan PBV-nya yang katanya lebih mahal dibandingkan dengan industrinya sendiri. Ini memberikan salah satu pertimbangan juga tidak, Pak Didit? Betul sekali, kan kalau kita lihat PER dan PBV ini menandakan murah atau mahalnya dari harga suatu saham tersebut. Hal ini pun juga menjadi suatu pertimbangan dibandingkan dengan peers-nya di industrinya sendiri, dan dapat kita cermati dengan industri energi terbarukan ini, silahkan nanti dibandingkan dengan beberapa emiten yang bersangkutan. Apabila memang lebih mahal nanti dapat dikurangi atau dapat dijaga risiko yang terjadi seperti itu. Oke, analisis untuk Brent yang hari ini penguatannya sudah mulai terbatas pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didit, kita hold terlebih dahulu. Saya akan sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah, melemah cukup dalam di 0,44% dan kembali meninggalkan level 6.900-an, tepatnya di 6.896,29. Trading volume, trading value, dan juga trading frekuensi masih berjalan sampai sejauh ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat update dari beberapa data perdagangan lainnya di penutupan sesi kedua hari ini. Kita ke grafis yang pertama, MNC 36 pemirsa melemah di 0,43%. Jakarta Islamic Index juga tertekan di 0,45%. LQ45 melemah di 0,48% seiring juga dengan pelemahan dari indeks harga saham gabungan. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Infrastruktur masih memimpin penguatan, meskipun penguatannya lebih ke arah terbatas jika kita bandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya di 2,94%. Energi hari ini juga menguat di 0,28%. Properti tertekan cukup dalam di 1,52%, dan transportasi dan logistik melemah di 1,01%. Selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan signifikan pemirsa yang masuk ke dalam deretan top gainers ada Brent, penguatannya sudah mulai terbatas di 2750. Hari ini sempat menyentuh di atas 2.900-an, kemudian juga ada CASA ditutup di level 600. SGER hari ini menguat signifikan dan ditutup di level 2.800, dan Adaro hari ini juga menguat di 2.780. Sementara posisi saham-saham yang mengalami koreksi yang cukup dalam dari teknologi ada Goto ditutup melemah di 66. Telkom tampaknya sudah kembali meninggalkan level 3.800-an di 3.760. Aman Mineral hari ini melemah cukup dalam di 6.150. Astra Internasional kembali tertekan dan sudah meninggalkan level 6.000-an, tepatnya di 5.850. Updatean di penutupan sesi kedua dan juga beberapa data perdagangan lainnya, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba ulas saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.